Ribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Mabadi Ilmul Fiqhi jilid yang ketiga yang disusun oleh Al-Alim Al-Alama Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Di halaman yang keempat kita membicarakan tentang kelompok-kelompok atau bahagian-bahagian yang bisa mewaris daripada harta warisan orang yang telah meninggal dunia, baik mereka yang terkait dengan orang yang meninggal tersebut dengan sebab adanya tali kekerabatan seperti anak terus ke bawah atau orang tua terus ke atas, atau dengan sebab sebuah pernikahan, atau dengan sebab memerdekakan seorang budak, ataupun dengan sebab ikatan tali dinullah, tali agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesama muslim. Dari sebab-sebab tersebut yang namanya ahlul waris bisa dari golongan laki-laki dan bisa juga dari golongan perempuan. Nah, di sini ada 15 orang dari pihak laki-laki atau dari jenis laki-laki yang boleh mewaris. Artinya dari golongan laki-laki ada 15 orang yang bisa mewaris daripada harta warisan atau peninggalan daripada orang yang meninggal dunia. Yang pertama anak. Nah, ini sudah pasti karena dia langsung daripada memiliki ikatan yang sangat dekat. Kemudian yang kedua cucu dan terus ke bawahnya, anak, cucu, cicit, ya. Ini kan kalimatnya yang boleh, yang bisa. Memang tidak mesti dia harus dapat. Tapi seandainya ketika tidak ada penghalang, tidak ada penyebab dia tertegah daripada mendapatkan harta warisan, dia boleh untuk mendapatkan. Dia bisa untuk bahagian daripada warisan tersebut. Kalau anak, nah itu sudah pasti dapat. Tapi anaknya hidup, anaknya pasti dapat. Kecuali misalnya dia terkait dengan 3 penghalang. Kan pada pertemuan sebelumnya ada 3 penghalang yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan warisan. Ada kan diantaranya beda agama. Sekalipun dia anak, tapi anaknya bukan seorang muslim, dia tidak bisa mewaris daripada ayah atau ibunya yang beragama Islam. Ini kan hukum dalam syariat kita yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu akan mendapatkan warisan apabila tidak ada anak. Apabila tidak ada anak. Tidak ada anak laki-laki maksudnya. Kalau ada anak tapi anak perempuan, tidak ada anak laki-laki yang lainnya, dan cucu ini dari seorang anak laki-laki, dan mustahil dia bisa dapat karena dia bisa mengasabahi yang lainnya. Kan asabah itu ada namanya asabah ma'al ghair, ada namanya asabah bil ghair. Nah, itu nanti ada pembahasannya pada tempatnya masing-masing. Jadi kita secara garis besar
yang mewaris daripada jenis laki-laki itu 15 orang, anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki atau cicit terus ke bawah. Kemudian yang ketiga ayah. Naik ke atas. Kalau ayah kan pasti laki-laki. Enggak diterangkan lagi. Ayah enggak ada ayah perempuannya. Dan ayah ini juga pasti dapat. Sama dengan posisi anak. Enggak ada penghalang yang menjadikan seorang ayah atau anak itu mahjub. Enggak ada aja kita. Dia bisa tidak menjadi ahli waris apabila beda agama atau jika dia membunuh jika orang lain atau dia seorang budak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kai dan ke atasnya. Kai dan ke atasnya. Tapi kalau tulisan di kitab ini nini, ya kan bahasa pengarang kita Alabiu, nini itu ya kai masuk, laki-laki masuk, bini-bini masuk istilah kita. Memang kalau bahasa Indonesianya kalau untuk laki-laki kan kakek, kalau untuk perempuan nenek. Tapi kalau bahasa kita yang kental daripada Alabiu dulu kan kental Alabiu Bahari. Ke rumah nini dulu padahal ke rumah kai dikehendaki. Memang ke rumah nini haji si anu, nini haji si anu. Jakanya nini hajah si anu ya lah. Bisa. Artinya istilah kita nini itu bisa juga maknanya kakek. Kakek dan ke atasnya. Yang kelima saudara syakik. Saudara kandung. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini bisa dapat apabila tidak ada anak dan tidak ada abah. Tidak ada abah ya lah. Tidak ada abah. Karena kan dang sanak ini mendekati lawan si mayit lewat abah. Inya anak abahnya juga banyak yang naik ke atas dulu. Jadi mun abah ada lalu dang sanak tadinding ya istilah kata bila ada anak dang sanak kada dapat juga pian. Apalagi bila ada anak laki-laki, karena anak laki-laki kuat. Bila ada anak laki-laki yang lain sudah banyak yang mahjub. Kalau cuman anak perempuan dang sanak bisa dapat pian. Ada seorang laki-laki meninggal dunia misalnya. Dia punya istri, dia punya anak tapi anaknya cuma anak perempuan, dang sanaknya bisa dapat. Misalnya abahnya kadada juga, dang sanak bisa dapat. Karena guru pernah menghitungkan yang demikian. Jangan maaf pian paman lah, pian dadanang dapatnya. Ih kada apa guru aja. Karena jer ulun abah pian masih ada. Nyenang meninggal dang sanak julun. Nyentak kumpulan sabar-sabar dang sanakan. Dan dia punya anak cuman perempuan. Nang mayitnya cuma anak perempuan punya aja kita dan ada abahnya. Jadi orang nong dapat berita hadir seberita. Nggih kada bapak gue aja. Dan kita cuma menjelaskan hukum, Yang ke-6 itu saudara sebapa. Kalau istilah bahasa Arab namanya akhun li'ab. Arti li'ab itu li'abun. Artinya dang sanak saabah. Itu juga dapat. Bisa dapat. Kalimatnya boleh dapat apabila tidak ada yang mendinding. Tapi ingat tidak pasti dapat. Kalau kau kena salah paham pemandiran guru mendahkan jenang sanak dapat ya. Bisa dapat selama tidak ada yang mendinding. Kemudian yang ketujuh tingkatan lagi berturun ke bawah saudara seibu. Namanya orang akhun lium kan umun itu mama. Bisa dapat. Kemudian saudara bapak sebapak. Artinya dang sanak abah nang sa kandung. Artinya paman nang sa abah sauma ya. Nang sanak abah nang sa bapak sauma. Kemudian yang ke-12 anak saudara bapak syakik. Syakik di sini
Ya sekandung. Paling kau guru. Nah, saudara seibu, kemudian anak saudara syakik. Yang kedelapan. Yang kedelapan anak saudara syakik. Artinya anak kamana, anak kamanakan. Anak kamanakan dari dangsanak abah ayalah. Anak kamanakan. Nang saumah sabapa. Sapupu kita misalnya kalau abah nama meninggal. Kemudian yang ke-9 anak saudara sabapa, anak kamanakan nang saabah dari abah kita. Kemudian yang ke-10 saudara bapak syakik. Jadi dangsanak abah kan kandung. Ya tadi dangsanaknya. Kemudian yang ke-11 saudara bapak sabapa. Artinya dangsanak abah tapi saabah aja. Yang ke-12 anak saudara bapak syakik. Syakik ini sakandung, sapupu kita sakali misalnya. Kemudian yang ke-13 anak saudara bapak sabapa. Ingat akan ini dari bapak sabarataan ya. Dari umat mana? Itulah aja kita. Laki-laki. Wah, kada adil kayak itu guru aja. Apalagi laki-laki pulang dapat 2 bahagian pulang dari perempuan. Misal apa? Lirrajuli misal lidzakari misal hadzil unsayin kata Allah dalam Al-Qur'an. Bagi laki-laki itu dapat 2 bahagian daripada perempuan. Itu pernah dulu terjadi pembicaraan yang cukup panjang. Ada sebagian orang memprotes. Wah, berarti agama Islam ini tidak adil. Agama Islam tidak benar. Seharusnya warisan itu dibagi sama. Padahal kan yang lapah menjaga abah, menjaga mama, merawat orang tua itu anak perempuan. Jujur faktanya demikian ya. Kita laki-laki kan kadang sibuk dengan pekerjaan. Dan kadang-kadang jujur kita anak laki-laki bukan tidak ingin merawat orang tua. Kadang-kadang orang tua kita lebih senang dengan anak perempuannya. Jujur dah. Abah kita tuh, nah kita bisa dang sanak bini-bini lah. Rahatan sidin geri, pian bah anak di mana bagana. Menhana ulun siap. Dah aku lawan si Anu aja sini. Sini hendak memilih dengan anak perempuan. Kenapa? Kalau kita umpat di rumah anak laki-laki kan ternyata anak laki-laki kita nyetulak dari rumah begawi berusaha otomatis tak kumpul lawan minan tuh kadang-kadang kada nyaman sidin menyuruh minan tuh nak ambilkan ini ambilkan ndak nyaman apalagi misalnya kawisi minta bapak kan ndak nyaman kalau dengan anak sendiri hati lapang lalu diantaranya kan demikian. Oh ini guru kada adil kenapa? Ndak aja kita. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha hikmah. Di dalamnya ada hikmah. Baik hikmah itu bisa kita cerna oleh akal kita atau sekalipun tidak bisa kita cerna. Di dalamnya pasti ada hikmah bagaimana kita taslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seandainya kita kali pahit dulu. Istilah jurang kali pahit itu ambil makna yang paling sulit dulu. Seandainya kita tidak menemukan hikmah di balik daripada aturan syariat Islam yang Allah bikin atau khususnya misalnya dalam pembahagian warisan, kita tidak dapat menemukan titik logikanya. Ingat di dalamnya tetap ada hikmah. Di antaranya yang paling bisa kita cerna adalah hikmah untuk membuktikan benar atau tidaknya Islam kita. Kan makna Islam itu pasrah. Istislam pasrah dengan aturan Tuhan. Ya Tuhan sembahyang inggih pun, ya Tuhan puasa inggih pun, ya Tuhan nuntut ilmu inggih, naam. Kita sudah terima kasih diciptakan Allah daripada yang dulunya tidak ada menjadi ada. Makanya kan guru kita Sidin pernah beliau ceramah. Wahai orang yang diberikan Allah diciptakan, asalnya kita tidak ada, kita diciptakan Allah menjadi ada.
Kita dulunya tidak memiliki apa-apa, kemudian dikasih kita dalam kehidupan fasilitas yang lengkap. Diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan kemudahan untuk berbicara, diberikan kesehatan, diberikan segala sesuatu yang telah kita dapat. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang makin kuat imannya, dia akan makin besar makna taslimnya. Artinya mempasrahkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mengikuti aturannya. Inggih ya Allah enak apapun aturan pian urang sekalipun kayaknya bahasanya ya wajib binian ndak adil misalnya. Ndak adil pian, Allah adil. Sebagian ulama memberikan logika, kalau kita anak perempuan, kan kalau perempuannya kan ketika dia dapat warisan separuh, kemudian ada seseorang laki-laki jika kita berdatang ingin menikahinya, kemudian diberi pulang jujuran, duit perempuan tadi bertambah. Kan bertambah. Nah, asalnya dapat warisan misalnya 10 juta, adalah laki datang menjujur pulang 10 juta pulang jadi 20. Nang lalaki tadi pulang dapat 20 juta. Inya hendak kawin. Menjujur orang 10 juta, berkurang dah, tinggal 10 hal lagi. Belum paruhan pulang. Pas habis. Karena laki-laki tanggung jawabnya besar ya lah. Laki-laki ini tanggung jawabnya besar biar. Kesalahan istri pun kalau itu kelalaian seorang suami bisa dibebankan di pundaknya nanti di hari kiamat. Bahkan dalam hadis Nabi, seorang perempuan yang keluar dari rumahnya, dari watun pintunya yang membuka aurat, lakinya reda ya kita tuh suaminya yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka. Lang laki reda, coba lihat. Tanggung jawab itu tidak mudah biar. Laki tahu, inggih pun ya kita kada menagur, kada mengingatkan, besar ya kita dosanya seorang suami. Kemudian, artinya sekalipun demikian pembahagian dalam Islam, semuanya pasti ada hikmah. Pasti ada. Apapun yang kita pahami ataupun yang tidak kita pahami. Mohon maaf sebelumnya ya lah. Dulu kan pernah Mama Dedeh kayak kita melihat di Indonesia. Ada perempuan, oh Islam ini tidak adil. Lalakian boleh kawin 2, 3, 4. Bibinian udah boleh ya. Atau ada sebahagian misalnya protes. Ini kan berbicara hukum ya lah. Ujar Mama Dede, kita sebagai perempuan tidak boleh menentang aturan Allah. Sekalipun hati kita tidak nerima, sekalipun hati kita tidak sepakat, tapi jangan sampai keluar di mulut kita itu menentang akan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Memang kata Mama Dede, seseorang lagi muda, lagi awak kancang, aku biar kayak apa, kada ingin tuh pangja kita jadi nang nomor 2. Ini kada guru mengisahkan Mama Dede ya. Kayak nak jera Mama Dede, umur bertambah, salawi 30, kada ada jalan lakian nang berdatang, pikiran berubah tuh biar. Nah asalnya prinsip kuat kada hendak aku biar kayak apa aja kada hendak tuh panang nomor 2 biasa mati kada hendak. Nah, tapi 17 dah datang, 20 ada salawi ada 30 sudah berubah pikiran. Kerja barangai pula. Coba aku barangai lagi aja daripada kada ada kawan hidup. Makanya aturan dari Allah Ta'ala itu pasti ada sekalipun kita misalnya tidak sepakat atau tidak senang, tapi tidak boleh kita mengingkari daripada aturan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari dilarang, tidak boleh, haram hukumnya. Begitu juga masalah warisan, biar tidak boleh kita mengingkari aturan. Kok ada adil dana? Oh, kita misalnya bolehlah guru kami sama dangsanakan bagi rata, silahkan. Tetapi tetap harus dihitung dulu secara ilmu faraid. Dihitung dulu, biar supaya apa? Kita menjagakan harta hak saudara kita atau menjaga hak orang-orang yang berhak. Jangan sampai kita memberikan haknya kepada orang lain dengan ada rasa berat. Haram hukumnya. Karena hubungan antara manusia ini mabniun alal musahah. Apalagi kalau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu mabniun alal musamahah. Hati musamahah ini nyaman berurusan lawan, ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullah, taubat Tuhan, nekat janji kada mengulangi lagi kesalahan, janji tidak mengulangi lagi kemaksiatan, ayo aja Tuhan ku ampuni kamu. Nah, nyaman lawan Tuhan dia. Asal kita bujur-bujur taubat itu pasti diampuni Allah, itu pasti dia. Kalimatnya asal bujur-bujur taubat. Itu pasti. Innallaha wasi'ul maghfirah. Rahmat Allah taala luas. Tapi kalau perkara itu berkaitan dengan sesama manusia itu mabniun alal musahah. Kita harus menjaga hak orang lain. Orang bisa sangkal, hati tidak nyaman. Tidak boleh kita biar. Makanya ada ulama tasawuf, kita tidak boleh biar duduk atau menduduki kendaraan kawan, itu tidak boleh biar. Ada yang sampai sebagian ulama membilangkan haram. Ya paling tidak makruh. Kan misalnya di parkiran atau apakah ya, kalau tugas kita cuma menjagakan jangan diduduki kendaraan sepeda motor orang. Atau di parkiran langgan masjid jangan diduduki biar. Bahkan ampunnya guru aja kada zaman nagur, kada purun nagur. Nah, karena perkara dengan manusia ini mabniun alal musahah. Diistilahkan sebagian ulama di dalam fikih namanya gasab, merampok hak orang lain dengan rasa kada purun. Hendak apanya kan nyawa manusia itu lain sifatnya. Mun orang tapa malar pian desa purun nagur. Apalagi hanyar nukar, turun. Nah, orang hanyar nukar sayangnya. Tapi kita boleh dipadahkan pemalar bian lah. Pemalar bener guru si anu tu aja. Kada kau tagetok sepeda motornya aja bu mamai. Pemalar bener guru aja ulun duduk aja hanya satu madu bayi hendak murid sudah ada menciling mata. Lain dah boleh bian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu arti pamalar itu ada biar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, pamalar adalah orang itu memiliki harta yang wajib dia keluarkan tapi tidak dia keluarkan. Ini namanya pamalar. Itu dalam kitab Ihya ada. Ulun-ulang. Apa garang guru arti pamalar? Pamalar itu adalah seseorang yang mempunyai harta dan dia wajib untuk mengeluarkannya, kemudian tidak dia keluarkan. Ini namanya pemalar. Dia bisa harta perdagangan sampai nisabnya, tapi kada hakun bejakat. Nah, kada hakun bejakat tuh pemalar ngarannya. Padahal nisabnya sampai, haulnya sampai. Adapun masalah kawan kada hakun meinjami sepeda motor, jangan dipadahkan pemalar. Sepeda motor inya hak inya itu cuman orang tersebut istilah kata yang tepat tidak pemurah. Ini beda antara pemalar dengan kada pemurah. Kada pemurah darahnya. Kada ringan tangan darah ya lah. Tapi tidak boleh dikatakan dia tidak wajib mengizinkan kita. Itu karena hartanya itu hak dia. Dia menyayangi, mengawitkan barang yang ia miliki itu wajar. Tapi kita yang harus berpikir. Artinya tapi
Pian jangan mutlak, wah betul udah boleh guru memberikan dari rendah. Amun jika kita ampunnya kita tahu ridha aja ndak jadi masalah. Oh kawan ulun ini guru orangnya ramah tamah. Ulun rancakai duduk empat duduk di kendaraannya yang ada sarik ya kada apa-apa, boleh. Boleh. Tapi itu pun dalam makna tasawuf punya kawajangan. Manusia ini bila talorannya sekali dua kada apa-apa. 3 kali mentalo rancak pian masam je jo ha. Nah, kada nyaman juga ya lah. Pian misalnya minjam sepeda motor kawan, teman injam, kada besuah berpikir maisi akan bensinnya sangkal aja juga pian. Tujuh orang minjem bisa bakal ada maisi. Hanya ngaran manusia. Kembali ke masalah aja kita para faraid. Nah, jadi sampai kepada tadi yang ke-13, anak saudara bapak sebapak. Kemudian yang ke-14, suami jika yang mati itu istri. Jangan masalah laki-laki ya tadi. Kalau masalah perempuan kita berarti istri jika yang mati suami. Nah, jadi ridha dengan ketentuan Tuhan. Sama masalah suami istri. Hari ini akad nikah nang laki sugihan meninggal nang laki kehimumannya rupanya terlalu sanam dapat bini aja kita mati sih deh nang bini dapat warisan biar dapat warisan walau hanya aja kita akad nikah mau kumpul belum jadi kita sebagai suami istri ninggal nang laki dapat warisan paling bedanya kadada dapat harta permantangan ya lah. Ya kan harta perpantangan dalam hukum kita di zaman kita sekarang kenapa ada istilah kata hukum harta perpantangan karena kan istri itu membantu suami membantu merawat akan anak menapaskan baju kita yalah membersihkan perabot rumah tangga dan lain sebagainya tolong menolong lah bahasanya bini menolongi kita berhak dia daripada harta yang demikian. Lalu istilah kata namanya harta gono gini. Bahasa Indonesia kan harta gono gini. Kalau istilah bahasa kita di kampung harta perpantangan. Nah kemudian kalau suami ini kan bila inya ada anak dapat berapa? 1/4 lah. Bila ada anak 1/4. Bila kada apa? Ndak, bila ini asabah. Bila ada anak dapat 1/4. Bila kada ada anak ini menjadi asabah. Menjadi asabah. Nanti ada kena di babnya masing-masing. Kemudian yang ke-15 yang terakhir tuan yang memerdekakan. Artinya tuan seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Jika berhimpun semua yang 15 ini yang mewaris di antara mereka cuma 3. Kumpul hidup seberataan ya kali 15-nya ada. Siapa yang berhak itu cuma 3 orang. Sisanya mahjub. Sisanya terdinding namanya. Siapa nomor 3? Anak, abah, lawan laki. Apabila nang mati ini seorang perempuan. Seorang perempuan meninggal dunia, dia punya anak, anaknya laki-lakinya dapat. Seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ada, suaminya aja kita ada, ahli warisnya dapat. Kemudian seorang perempuan meninggal, abahnya ada, abahnya dapat warisan. Sisanya daripada jenis pihak laki-laki mahjub. Nah, mahjub aja kita. Nah, kemudian masalah seperti demikian wallahu a'lam.